Tes satu dua tiga tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal nonton ya anime baru ke-8 apa ya kalau nggak salah. Musim Fall 2022 berjudul Mushikaburi Hime atau Princess of Bibliophile gitu, Bibliophile atau apalah penyebutannya ya. Tapi yang jelas ini Mushika Burihime ya bahasanya. Jadi dari apa yang gue lihat di trailer, kenapa ini menarik? Karena itu punya vibes yang bisa dibilang kayak sojo banget, sojo kerajaan gitu. Yang bener-bener maksudnya bener-bener sojo ya, bener-bener kayak sojo klasik gitu loh istilahnya. Dari trailer sendiri udah terlihat gitu ya sebenarnya. Dan apa namanya? Biasanya ya yang tipikal-tipikal kayak begini, kerajaan-kerajaan kayak gini, princess-princess kayak gini itu biasanya sudah ada kayak cerita-cerita tambahan yang memang berhubungan, misalkan antara dia tuh masuk ke novel jadi villainess kah, atau jadi karakter utama atau apa, atau misalkan dia tuh masuk ke otome game, atau mungkin kayak dia tuh time lapse dari masa depan kembali ke masa lalu lagi. Itu biasanya gue baca itu di manhwa. Di manhwa itu banyak banget tipikal cerita kayak begini. Jadi yang bener-bener pure gitu ya, yang bener-bener pure sojo fantasi sojo kerajaan gitu ya, itu udah jarang sekarang kayak gitu. Mirip kayak Arte kayak gitu, kalau misalkan lu nonton anime Arte ya, kayak Arte atau mungkin kayak apa namanya, apalagi ya, gue juga jarang gitu nemu series kayak begini. Makanya kenapa dia menarik, karena ini bener-bener punya vibe sojo klasik, dan itu sebenarnya yang gue suka banget dan cukup jarang sekarang anime sekarang ya, apalagi yang kayak kerajaan-kerajaan begini sekarang itu sudah terkontaminasi dengan isekai kah, atau dengan time lapse kah, atau kayak gimana. Biasanya kayak begitu, otome game kayak gitu. Kalau Sojo School juga udah cukup jarang lagi, udah cukup jarang juga sekarang gitu. Jadi ya apa tuh namanya, istilahnya ini penyegaran baru lah kayak gitu. Makanya gue penasaran nih, apalagi ini kan istilahnya harem reverse harem ya kalau nggak salah. Jadi cowoknya nanti bakal banyak ya, tipikal lah ya bahasanya sojo. Jadi kita lihat lah kayak gimana kayak gitu. Apakah di sini kayak ada rivalnya si ceweknya gitu, si MC ceweknya. Biasa sih ada ya kalau di Sojo ya. Biasanya kayak tipikal-tipikal bici-bici kayak gitu loh. Kan gue penasaran sih kayak gimana ya. Ya, langsung kita mulai talk pertama dari Mushikaburi Hime. Oke, yang pertama kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Hmm. Mushikaburi itu maksudnya apa ya? Bibliopel itu kayaknya pencipta buku ya kalau nggak salah ya, artinya ya. Apa penyuka buku atau apa gitu? Nah kan, aduh, ini nih gue suka nih. Oke, oke, pening. Bibliopel, Mushikaburi Hime. Dan ini Madhouse loh, maksud gua yang adaptasi ini Madhouse. Dan Madhouse sekarang tak kenapa mungkin kayak lebih passion ke project yang kecil-kecil gitu ya sekarang Madhouse, nggak tahu kenapa deh. Udah nggak bisa balik ke masa prime lagi kan si Madhouse gitu. Ini sojo banget sih anjir, gila. Kangen gua aja sumpah. Yang istilahnya kayak cowoknya tuh tampan kayak gitu-gitu loh. Ceweknya yang polos kayak gitu-gitu. Udah banyak ya cowoknya ya. Ini sebenarnya anime buat cewek sih sebenarnya, kalau misalkan misalkan ada cewek dan pengen nonton, nonton aja. Oke, openingnya ya bagus ya, vibesnya tuh sesuai dengan animenya gitu loh. Tunangan palsu. Oke. Udah terlihat sih sebenarnya dari trailer sendiri pun ada subtitle ya. Jadi gue tahu gitu loh premisnya apa kayak gitu-gitu. Wah, gila sih.
Ini kayak 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 look banget di manhwa-manhwa aja keren. Background-backgroundnya gitu. Brainstein. Hmm, Mushikaburi Hime, si kutu buku. Perlakuan tak sopan. Ya, ini kan. Nah, Christopher, oke. Dia, nah, ya ini udah terlihat dari trailer sih sebenarnya. Jadi kayak tunangan palsu gitu. Dan mengamankan inilah di sisi kayak ya mengamankan posisi orang yang mau merebut ini loh apa tuh namanya tunangan. Keuntungan juga sih perjanjian tanpa rasa cinta ya. Wow, ini ternyata offer paling besar ya. Lu bisa masuk ke perpustakaan gitu loh. Ya, lu bisa baca buku yang dia mah tertariknya sama yang gini anjir. Darah tinta percetakan. Oh, seneng deh. Ya, mau. Oke, ada tenangan ya. Jadi saja ada kayak perjanjiannya, timbal baliknya kayak gitu-gitu loh. Nah, dikasih lah. Bisa ngunjungin perpustakaan kerajaan gitu. Footman of apa itu? Oh, seneng dia. Ya, ya, mungkin dia laki banget gitu ya. Si siapa namanya? Siapa sih Christopher ah, Christopher anjing. Nama MC cewek siapa dah? Fokus banget ya. Ada sama dia kabarnya soju banget anjir. Gila.
vibes-nya itu gue suka gitu loh. Vibes menenangkan. Ini nih sumpah nih harus nontonnya per minggu sih, ini jelas gak mungkin nonton batch ini. Harus per minggu anjir. Asli, vibes-nya juga suka sih, vibes kerajaan. Tapi kita butuh drama sih. Sojo gak ada drama, gak pecah sih. Penasaran gue anjir. Pasti ada lah, soalnya dari trailer sendiri ada soalnya. Oh, kira 4 tahun ya berlalu. Ya kan itu 4 tahun sebelumnya kan. Jadi tetap kayak tetap seperti ini gitu loh. Gak ada yang berubah. Oh, ini yang di opening siapa nih? Eliana. Oke, namanya Eliana ya. Theodore. Oke. Eliana. Siapa tuh? Glenn. Ini Glenn. Tadi siapa yang hitam? Rambut hitam. Ini Glenn ya. Tadi rambut hitam gue lupa. Eliana. Eliana. Jadi kayak pengawal pengawal gitu ya. Bukan pengawal. Apa sih namanya? Ya, pengawal bener. Jadi dia masih merasa kayak tunangan palsu gitu loh. Oh, ini Theodore. Alexei. Oke, yang rambut hitam tadi Alexei. Hmm, kalau buku langsung bersinar-sinar deh ya. Lucu banget anjir. Eliana. Eliana, astaga. Eliana. Oke. Oh, ini pamannya. Eliana. Alexei. Maniak kerja. Hmm. Oke, jadi dia tuh kayak sekretaris gitu kah? Asisten lah bahasanya, asisten dari si Christopher. Siapa namanya? Ah, ini masih belum nih. Cuma ini kalau ini drama bakal pecah sih. Itu emang bener sih feeling gue ya. Jadi kayak di sini tuh si Eliana ini masih ini loh, masih masih denial gitu loh dia.
Jadi dia tuh masih berpikir bahwa diri dia tuh menjadi inian palsu, apa namanya, tunangan palsu. Tapi kan memang nggak pernah di harta negara. Iya. Berubah ya udah 4 tahun loh maksud gua. Masa gak ada yang berubah gitu sama 4 tahun? Oke, Airin Palkas siapa nih? Hmm. Oh, ditunda pernikahannya ya? Mm-mm. Tunangan kontrak lah ya bahasanya. Nah, ini masih dalam POV-nya ini. Kita belum lihat POV-nya si pangeran cuy. Si Christopher. Oh. Oh, Theodore. Airin. Oh, ini si Airin. Oke, fix. Fix ini lawannya nih, lawannya ini aduh anjir anjir. Ya ini fix lawannya nih. Oh, Eliana. Gak, sumpah. Vibes-nya dia orang gak sih. Vibes-nya dia orang tuh kan. Ya kan? Ya ini fix aja, pecah sih. Drama ini gue suka nih, so drama sama Joe klasik ini loh. Nggak. Si Irene tadi nanti bakal jadi lawannya si ini nih. Tadi openingnya kan juga tadi ya. Hmm. Tuh kan, udah mulai dia tuh mendekati cowok-cowok yang pecah, 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 let's go. Iya, udah mulai mendekati cowok-cowok yang lain gitu. Udah tidak ini kan. Udah apa lagi nih? Udah telat ya? Kenapa lagi nih orang? Oh kan? Apalagi coba? Apa Glenn? Apa apa sih yang terjadi anjir? Tersiram air. Oh, berubah nih. Oke, fix. Fix saya gitu sih gara-gara si Irene ini, cuy. Iya, ini wah gila sih. Aduh, kangen banget gue kayak gini-gini. Let's go.
Ini Irene nih. Irene udah wah bici ya. Betul ada bici ya juga di sini cuy. Let's go aja. Duh. Hmm. Kenapa cuy? Kenapa? Kenapa? Oh my god, apa yang dilakukan anjir? Padahal kan gak ngapain gitu. Bisa apa yang terjadi sih anjir? Nggak pikir ada urusan apa gitu loh. Bahkan si pangerannya pun juga nggak tahu kemana anjir. Maksud gua. Oh baru nanti mungkin dia ngeliat yang adegan yang di tadi kah? Yang di awal. Oh ini dia. Nice. Hanya berkilau kali. Oke. Oh makanya itu nggak muncul itu bagian nyariin kah? Oh. 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 Oh my god. Oh let's go. Oke, berarti si pangeran sepertinya memang jatuh cinta ya. Gak mungkin lah gak bakal berubah lah ya. Meskipun nanti ada godaan-godaan dari bici-bici setempat gitu ya. Hmm. Kosong cuy. Oh ini bener yang dia ngeliat yang di awal tadi. Oh ya kan. Wah Irene nih anjir. Fuck sih. Gila sih. Aduh kasihan anjir. Kasihan Eliana. Hmm. Ah tidak. Aduh ini makanya gue bilang gue suka banget sojo-sojo gitu kayak vibes ini loh. Yang sekarang itu udah hilang gitu loh. Maksud gue gila sih. Amazing, amazing, amazing episode satu bener-bener vibes sojonya dapet terus dramanya juga ya. Itu tetap aja si Irene ini emang bici, tipikal bici cuy. Istilahnya apa tuh namanya perebut laki orang gitu ya.
Aduh, gila sih. Endingnya oke sih. Endingnya oke sih. Kayak openingnya dia dia kayak menyesuaikan vibes gitu loh. Ini bagus sih asli dah. Ini bagus asli gua suka sih. Ini gua bakal nikmatin banget sih asli ya. Aduh, gila. Gua suka banget sih ini. Asli gua suka banget ini. Habis kah? Ada biasanya ada preview. Oh, kayak nggak ada. Ya, itulah ya. Untuk episode ke-1 dari Mushikaburi Hime. Aduh. Ya, itu episode pertama dari Mushikaburi Hime kayak gitu ya. Ya, menurut gua bener-bener seperti apa yang gua ekspektasikan. Ini bener-bener kayak sojo banget, kayak aduh gua akan banget sumpah kayak begini-begini gitu ya. Maksud gua biasanya kan kayak villainous gitu ya, atau kayak gimana gitu ya. Dan ini bener-bener pure banget, kayak sojo sojo banget gitu loh, yang gua kangenin banget gitu dari sojo yang sekarang itu udah jarang banget gitu ya, kebanyakan yang school, kebanyakan yang ini, dan ini tipikal-tipikal kerajaan gitu loh yang biasanya sudah ada beberapa tambahan cerita kayak tadi aku bilang kayak reinkarnasi lah atau isekai kah atau kayak gimana, tapi di sini bener-bener pure, bener-bener pure gitu loh. Ini menurut gua menarik banget gitu ya. Tadi ya seperti biasa di Sojo itu pasti ada kayak lawannya gitu ya, atau villainess-nya gitu. Nah, itu adalah si Irene tadi. Nah, si Irene mulai mendekati cowok-cowoknya tadi gitu ya, dan mungkin tujuannya itu adalah untuk mendekati si Pangeran Christopher. Seperti kalau misalkan kita lihat dari cerita klise ya. Ini pembukaannya cukup klise sebenarnya kalau kalau dipikirin ya bahasanya, tapi klise inilah yang menurut gue menjadi menarik gitu, karena saking jarangnya cerita klise yang akhirnya muncul dan dieksekusi dengan baik, akhirnya muncul kembali cerita kayak begini ya. Dan akhirnya mood gue ini bagus banget sih gitu, karena udah cukup jarang sebenarnya ya, jadi ini menarik sih kalau menurut gue. Terus tadi saya ya awalnya kayak bahagia gitu ya, setengah episode kayak bahagia kehidupannya si Eliana gitu kan, bahagia bareng sama teman-temannya dia sama 4 tahun, dan akhirnya berubah ketika si Irene mulai bisa dibilang memfitnah secara tidak langsung tadi ya. Contoh kayak buku tadi akhirnya ngebuat si Theodore itu mulai kayak nggak suka sama si Eliana. Terus akhirnya sampai ke titik dimana apa tuh namanya, kata disiram tadi gitu ya, dicurigai, itu adalah bisa jadi malah mencurigai si Eliana gitu ya, yang si Irene disiram tadi bahasanya, padahal Eliana kan baru datang tadi ya. Jadi bener-bener ini bakal drama banget lah, bakal drama-drama sojo banget gitu. Dan apalagi kan di trailer itu kan ada yang adegan si apa tuh namanya Irene itu bilang kalau misalkan diri dia itu didorong gitu kan sama si Eliana. Nah, itu bakal pecah banget sih. Kemungkinan episode 2 sih itu harusnya ya. Itu gue nunggu banget sih. Gue bener-bener nunggu banget kayak gitulah. Ya mungkin segitu lah untuk episode pertama dari Mushikaburi Hime. Ini gue bakal nonton sampai tamat ya, jelas ini benar-benar akan menjadi Kamis yang penuh dengan drama dan romance dengan wholesome juga. Ini mood gue sih harusnya ya bisa terlihat kalau kita lihat dari tipikal cerita yang klise gitu ya. Ini kemungkinan si pangeran ini memang jatuh cinta sama si siapa tuh namanya, jatuh cinta sama si Eliana gitu. Tapi Eliana itu kan diri dia itu sudah mulai kayak masih denial awal, terus akhirnya mulai membuka hati. Tiba-tiba ngeliat adegan si pangerannya itu ketawa ketiwi sama si Irene gitu ya. Akhirnya dia mau sadar bahwa oh ternyata begini akhirnya gitu ya bahasanya. Dia udah bisa melihat akhirnya nih gitu kan. Dimana pangerannya pasti udah nemuin orang yang dia suka gitu lah bahasa. Padahal si pangerannya itu sebenarnya suka sama Eliana. Jadi drama itu di sana, Eliana itu masih denial tuh gitu kan. Terus akhirnya si pangeran itu
suka gitu loh sama si Eliana ini gitu. Tapi istilahnya kayak ada kesalahpahaman lah di hubungan mereka kayak gitu. Nah, ditambah lagi dengan kesalahpahaman juga dari sekitarnya kemungkinan yang akhirnya malah membuat si Eliana itu namanya itu jelek. Dia kira kayak menguji kepercayaan daripada si pangerannya gitu ya, daripada si Christopher kepada si Eliana ini gitu. Mungkin sambil bisa dibilang kayak membersihkan namanya Eliana daripada si Irene ini gitu. Ini udah terlihat sih sebenarnya dramanya, tapi ya mood gue ini menarik banget sih. Kayak gitu. Ya segitu aja lah untuk episode pertama. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Minggu depan episode kedua kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.